Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman online semua. Selamat datang Pak Hengki. Terima kasih sudah hadir di Cerita Jumat episode ke-7, Pak. Wah, cerita Jumat. Apaan cerita Jumat nih? Jadi cerita Jumat itu sebenarnya ada singkatannya, Pak. Nah, sebelum ke singkatan, kita ada penjelasan mengenai kenapa kita bikin cerita Jumat. Karena memang pemuda kan, kita kan sebagai remaja identik sama pengen bikin suatu konten yang sedang ramai lah, sedang ngobrol, yang dimana ngobrolnya itu bisa menghasilkan sebuah manfaat kepada teman-teman semua. Artinya ngobrol kita itu adalah pasti yang penting-pentingnya, nggak mungkin yang nggak penting gitu kan. Yang akhirnya kita dokumentasikan, kita bikin media dan dinamakan cerita Jumat. Kenapa cerita Jumat? Karena sebenarnya ada singkatannya. Jujur, mageran, tapi kita tetap taat. Jujur, mageran, tapi tetap taat. Masya Allah, keren. Jadi mageran tuh kan identik sama remaja, males apa-apa gitu segala macam, tapi tetap taat, ya taat. Mageran bukan tukang pagar ya? Bukan, gini dong, mager. Gitu. Siap. Oke, jadi Pak Hengki, gimana kabarnya Pak Hengki? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Sehat walafiat Pak Hengki. Jadi ya mungkin karena jadwal Pak Hengki yang ya kita agak sulit nih Pak mencari waktunya gitu ya. Dan alhamdulillah hari ini Pak Hengki bisa hadir di cerita Jumat kita. Banyak pembahasan-pembahasan yang mungkin akan kita bahas lah dalam beberapa pembahasan nantinya. Jadi kalau misalnya ngeliat Pak Hengki gitu kan, apa gitu latar belakang Bapak mungkin dari waktu kecil kayak misalnya kemarin itu kan Pak Samsu itu di bidang pendidikan kebanyakan keluarganya. Nah kalau Bapak gimana tuh Pak untuk latar belakang? Ya, sebelumnya ini terima kasih pada teman-teman remaja Masjid Baitur Rahman udah mengundang saya di segmen podcastnya cerita Jumat lagi kan. Kalau bicara Jumat kan berarti kan Jumat Mubarak penuh keberkahan ya. Ini mudah-mudahan pembicaraan kita juga selain bincang-bincang ini ada bermanfaatan keberkahan insyaallah ya. Ya, menarik pertanyaannya, latar belakangnya apa dan bagaimana dan terus kemudian akhirnya jadi begini begitu. Betul. Ya, saya ya seperti ya teman-teman bahwa sharing perjalanan dari kecil terus kemudian masuk usia remaja dan sampai saat ini menjadi orang tua ya. Ini saya berlatar belakang ya seperti kalian, tidak ada kecenderungan kemana-mana kalau di keluarga saya. Pendidik bukan ya, terus akademisi juga bukan ya, terus keluarga santri juga bukan gitu ya. Jadi pada posisinya yang biasa-biasa aja begitu Pak Esa. Nah akhirnya yang membentuk saya untuk menjadi apa dan harus bagaimana dan harus menjadi apa itu adalah lingkungan. Lingkungan itu ngebentuk saya menjadi atlet pernah. Atlet sepak bola. Di lingkungan Cikumpa berarti Pak? Di lingkungan Cikumpa, walaupun belum masuk ke ke klub-klub yang keren lah gitu lebih proper lah. Tapi buat pemain Tarkam bisa diandelin lah dulu ya gitu. Keren. Ya. Terus juga dari situ kita dibentuk dari lingkungan yang religi teman-teman gitu ya. Jadi sejak kecil sama nenek sama ibu tuh sudah dimasukin madrasah. Ya, sekolah ekstrakurikuler dari sekolah formal. Pulang sekolah dimasukin madrasah sorenya atau masuk sore sekolah formalnya, paginya masuk madrasah. Terus kemudian malamnya itu ada ngaji lagi tuh. Sampai salah satu guru ngaji saya itu Ayah Rojak. Ayahnya Ayu Ting Ting. Ayahnya Ayu Ting Ting itu guru ngaji saya. Iya. Itu dia. Terus kemudian masuk remaja, di lingkungan kami ada kegiatan pengajian remaja. Dan saya ikut di situ karena merasa remaja ikut. Terus karena rajin diandelin akhirnya jadi pengurus aja, jadi ketua remaja masjid. Dan akhirnya saya tertarik ada remaja masjid yang menghimpun kumpulan anak-anak muda di lingkungan sekitar remaja Masjid Baitur Rahman. Karena memang tadi sebelumnya belum Pak? Belum. Ada yang narik nih ya.
mungkin menganggap bahwa saya bagian dari lingkungan Cikumpa nih. Akhirnya ditariklah ke remaja masjid untuk bisa aktif dan akhirnya jadi ketua remaja masjid di situ. Di remaja masjid. Betul. Terus kalau kita tadi kan berbicara mengenai latar belakang yang mengenai ya Bapak itu gimana ya, maksudnya dalam artian kehidupan Bapak waktu kecil, waktu remaja segala macamnya sampai Bapak tergabung di tadi Bapak bilang itu kan organisasi remaja. Tapi kalau kita tarik langsung dari tarik sedikit mengenai masa kecil Bapak, berarti Bapak asli orang Cikumpa. Betul, asli orang Cikumpa. Namanya aja belagu, Hengki ya. Iya. Orang Cikumpa kan biasanya namanya nggak kayak begini kan, nggak Hengki atau Tony, Thomas atau apa gitu ya. Pokoknya orang Cikumpa rata-rata biasanya belakangnya hurufnya H tuh. Madi, Mali. Ya, perempuan itu misalnya Markonah mungkin ya, Sarmana gitu ya. Gitu ya. Oke. Ini karena ceritanya memang ada yang menarik Mesa di sini. Kenapa dinamain Hengki gitu ya? Kok orang Cikumpa asli namanya Hengki sih gitu ya? Nah, saya dengar dari cerita orang tua yang sepantaran dengan almarhum bapak saya, bilang katanya dulu waktu saya brojol lahir, ya, begitu bapak saya pulang ke rumah mau nyuci ari-ari tuh, ya, terus tetangga nanya, Pak Gisan, nama anaknya siapa? Nama anak gua Hengki Rulinere gitu. Itu emang apa tuh Pak? Pemain bola kah? Apa gimana kan? Hengki Rulinere itu kalau dengar ceritanya dulu pernah ada pemain bola namanya Hengki Rulinere. Jadi ya ada hobi dia yang memang dipakai nama pemain itu untuk disandingkan ke nama saya gitu. Kayak kalau anak sekarang itu kayak Ronaldo ya. Iya. Ada kan zaman sekarang anak namanya Ronaldo. Di zaman itu mungkin itu yang tadi Bapak bilang. Betul, kira-kira gitu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya mungkin tadi kan bicara Bapak ya kehidupan Bapak yang udah mulai banyak digembleng tentang agama. Sampai tadi Bapak bilang ekstrakurikulernya itu adalah madrasah. Setelah pulang sekolah madrasah lagi. Terus juga pengajian lagi. Artinya kan Bapak sudah ada sudah mulai terbentuk untuk pembinaan agama lah. Berarti memang lingkungan Bapak itu mendukung ya untuk belajar mengenai agama lebih dalam lah gitu ya. Betul ya. Saya melihat begini sih, bukan sekedar lingkungan yang mendukung, tapi bagaimana saya berupaya untuk saya berupaya untuk menjemput satu nilai kebaikan itu. Betul. Artinya gini, di zaman sekarang atau di zaman saya juga pilihannya sama. Ya. Ada tempat tongkrongan yang memang membuat kita menjadi anak bergajulan. Betul. Ada yang memang tempat tongkrongan membuat kita menjadi soleh gitu ya. Betul. Nah, pilihan kecenderungan saya itu ke situ. Ya, walaupun memang sekali saya suka ada juga di tongkrongan yang itu. Jadi cuman kecenderungan saya kuatnya di agama, di agamis, ya. Yang akhirnya di SMP saya ikut rohis, terus masuk ke SMA juga ikut rohis gitu kan. Itu kan sebenarnya pilihan kita ya. Betul. Dari kita sendiri yang ambil gitu ya. Nah, akhirnya disitulah sehingga akhirnya saya bisa khotib Jumat, ceramah segala macam. Itu gemblengan dari lingkungan yang memang itu adalah pilihan saya sebelumnya. Kan kalau bahasa agama itu wabillahi taufik wal hidayah kan. Jadi ada hidayah itu ada di mana-mana sebenarnya. Di mana kita mau bisa di ngambil kafe, betul, di tempat dugem sekalipun itu ada hidayah gitu ya. Betul. Tinggal bagaimana kita memiliki kekuatan taufik itu kan kekuatan buat ngambil hidayah tuh. Betul. Nah, makanya daya tarik saya untuk mengambil hidayah itu lebih kuat gitu. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jaga terus ya gitu ya. Insyaallah. Walaupun memang ya dalam kondisi itu ya sama halnya kayak sekarang tadi Bapak bilang kan. Ada pilihan buat kita memilih yang mana. Benar. Ada A dan B gitu kan. Dan gimana B. kita cara memilihnya. Betul. Nggak menutup kemungkinan juga kita bisa masuk ke yang satunya lagi. Pengen gitu. Tapi gimana cara kita bisa memberatkan timbangan yang baiknya lah. Gitu. Karena memang kalau kita merefer pada ayat Quran kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah itu sudah tanamkan dua software kepada diri kita nih, software kebaikan sama keburukan. Ini tinggal kita mau gunain software yang mana nih gitu. Pilihan kita. Tapi masing-masing ada konsekuensinya. Betul. Di hadapan Allah nanti. Betul. Oke, kalau kita ngebahas sedikit, maju sedikit lah mengenai pendidikan ya. Tadi Bapak kan udah bilang juga pendidikan Bapak ya dari SD negeri gitu kan. Terus juga masuk ke pendidikan kalau SMA Pak
SMA, ya saya masuk SMA biasa ya, SMA Negeri 3 Depok ya. Oh, udah Raden Saleh? Raden Saleh, ya. Betul. Terus kemudian kuliahnya. Nah, untuk perkuliahan? Kuliahnya itu sebenarnya dapat di Universitas Hasanuddin Makassar ya. Iya. Itu teknik elektro, cuman orang tua ya, namanya orang Betawi kan. Iya. Betah di wilayah, dan saya juga biasanya nggak mau jauh dari pantat emak gitu kan, ya kalau istilahnya gitu kan. Akhirnya saya nggak ambil. Iya. Terus nunggu 1 tahun buat ikut dulu UMPTN ya. Iya, kalau saya nggak mau, nggak kelamaan saya nggak mau gitu kan. Akhirnya saya masuk swasta di Bogor sesuai dengan keinginan saya pengen masuk teknik elektro jurusan telekomunikasi. Alhamdulillah di sana ada. Berarti Bapak di sana masuk ke teknik elektro. Teknik elektro jurusan telekomunikasi ya. Sarjana S1-nya. S1-nya. Dan memang saat itu kan di zamannya teknologi telekomunikasi perminyakan menjadi satu favorit. Iya. Ya, alhamdulillah sempat kesampaian ya, kerja sampai kurang lebih 12 tahun di perusahaan telekomunikasi. Iya. Di Siemens ya. Iya. Jadi memang ya dari latar belakang Bapak tadi pendidikan yang udah lumayan aktif di organisasi ya, Rohis gitu kan, sampai akhirnya perkuliahan Bapak yang ya qadarullah memang sudah takdirnya di Bogor yang sesuai keinginan Bapak juga, tetap teknik elektro. Karena memang kalau menunggu 1 tahun ya lumayan lama, dan takutnya semangat untuk apa ya, mengejar pendidikan gitu Pak ya. Kalau setahun kan keburu lama waktunya. Iya, udah males ya, biasa. Betul. Berarti mungkin dalam teknik elektro Bapak banyak terpakai di dunia pekerjaan Bapak. Iya. Banyak terpakai karena telekomunikasi kan. Karena kalau saya pelajari juga gitu. Saya juga banyak pelajari di bidang, kalau saya di bidang informatika itu lebih ke elektronya juga ada, di IoT-nya, Arduino-nya. Jadi Bapak yang buat alat kotaknya itu. Itu mungkin kalau dari yang dosen saya informasikan ya memang anak elektro nih yang bikin. Ya, alat-alat kotaknya itu. Iya. Gitu. Terus kalau di bidang tadi Bapak bilang Bapak sudah selesai perkuliahan ya, artinya kan sudah S1. Nah, ada namanya ya kelanjutan dari Bapak tadi telekomunikasi. Itu kan prosesnya setelah Bapak lulus. Iya. Dia kan masuk ke telekomunikasi selama 12 tahun tadi. Nah, berarti Bapak memang sudah mulai terjun Pak ke dunia politik waktu itu. Iya. Jadi kalau dunia politik sebenarnya kita hanya sebagai partisipan ya, pendukung salah satu partai ya, yang memang alhamdulillah melihat awalnya juga punya pikiran bahwa ngapain nih bobo partai gitu kan. Saya ada penolakan keras awal-awal itu kan. Saya nggak mau nih ikut-ikutan partai, ternyata seiring berjalan ketika melihat satu kelompok jamaah yang di situ di dalamnya banyak orang-orang baik yang saya tahu ya, karena terlibat langsung ketika ada bencana, wah ini hadir paling tergerak ya, paling pertama mereka, kelompok mereka tuh kan. Terus ketika ada satu permasalahan sosial ya, bencana, itu mereka hadir buat membantu masyarakat. Itu awal tergeraknya. Masya Allah ya. Memang dari kecil juga wallahualam subhanallah ya, saya juga merasa bersyukur bahwa ketergerakan hati untuk bisa meringankan beban orang itu alhamdulillah memang sudah dididik sama bapak dari dulu ya. Udah dididik, bukan dididik sih sebenarnya, mencontohkan. Bapak tuh paling kadang nggak suka ngeliat anak kecil menangis. Terus ada anak kecil yang jahat itu langsung kita respon. Terus ada tetangga yang kesusahan, berupaya untuk bisa meringankan beban mereka. Nah, dari situ saya mulai tergeraknya tuh ke dunia politik, yang akhirnya mereka membuat satu partai namanya Partai Keadilan dulu gitu ya. Nah, saya masuk sebagai partisipan aja di waktu itu. Hanya simpatisan, gitu ya, simpatisan gitu ya. Udah gitu. Sering berjalan aktivitas biasa, saya ikut di lembaga-lembaga volunteer, sukarelawan ya, relawan-relawan ya. APU waktu itu, Aksi Peduli Umat, ngirim bantuan bencana kemana-mana. Itu usia SMA loh, gitu ya. Usia SMA kita udah aktif di lembaga-lembaga sosial. Karena memang tergerak, punya satu mindset atau semangat yang sama. Ada bencana, tergerak otomatis tuh kita incas gabung di situ, gitu ya. Yang kemudian akhirnya
mereka adalah orang-orang partai, itu baru tahu belakangan kemarin. Gitu. Iya. Yang awalnya yang Bapak lihat karena mereka aktif tergerak membantu orang sosial. Kegiatan sosial. Yang sudah memang Bapak ini sangat baik nih, bisa membantu orang sangat cepat. Tanggap gitu kan. Kalaupun kemudian tadi pertanyaannya aktif mulai terjun ke politik, saya kira saya nggak sadar saya saat itu juga udah mulai terjun sebenarnya begitu kan. Cuman karena tidak resmi begitu ya. Dengan aktif dengan barang kerja dakwah mereka, sosial mereka, sebenarnya saya itu udah masuk dalam bukan perangkap ya, sudah masuk dalam ajakan kebaikan terhadap mereka. Karena memang yang Bapak ambil waktu itu adalah nilai kebaikannya. Betul. Begitu ya. Yang akhirnya ngebawa Bapak semakin ya bisa ikut terjun buat ngebantu terus masyarakat dimanapun itu kan. Gitu. Akhirnya udah kita aktif, saya masuk ke kelompok partai itu, terus PKS ya. Terus kemudian saya akhirnya sampai dikasih amanah buat jadi ketua ranting ya. Disitulah mulai itu pada saat kerja ya, udah kerja ya. Saat itu kerja di Siemens ya, di perusahaan asing. Terus kemudian sampai akhirnya saya singkat ceritanya saya singkat ya. Saya singkat ceritanya itu sampai saya di waktu yang bersamaan kurang lebih tahun 2017 tuh itu mau ada promosi saya untuk jadi project manager di salah satu area di Indonesia di perusahaan asing itu. Masih di perusahaan telekomunikasi itu. Bisa jadi dibilang gajinya di atas 40 juta ke atas tuh. 40 juta ke atas. Terus dapat tawaran itu, saya izin sama mak saya. Kata mak saya, udah lu ngapain pakai kerja di luar sih? Rumah udah ada gitu kan, tinggal nyari duit cuma tinggal nyari duit buat makan aja. Ngapain lu kerja jauh-jauh gitu kan? Harus saya ikutin. Begitu saya ikutin, pesan mak saya dari struktur memilih saya untuk menjadi salah satu caleg. Nah di situ. Di situ berarti awal mula Bapak menjadi caleg tadi. Akhirnya saya resign ya, terus jadi caleg dan qadarullah jadi gitu. Gitu. Karena memang kan kalau kita lihat tadi dari perkuliahan Bapak mengenai teknik elektro. Nggak nyambung ya? Bukan ya, kalau misalnya mungkin keberlanjutan dari passion gitu ya. Kalau passion Bapak kan tadi saya lihat dari cerita Bapak itu kan mengenai yang tadi peduli buat masyarakat. Artinya dari lembaga tersebut yang waktu itu kan memang sudah aktif buat ngebantu masyarakat. Nah, kalau misalnya tadi Bapak bilang agak kurang nyambung ya mungkin ya bisa dibilang seperti itu, tapi kan karena passionnya yang memang membantu masyarakat dan di lembaga tersebut yang waktu itu ya lembaganya Bapak gabung dari SMA gitu kan udah aktif di membantu kemanusiaan segala macam. Ya menurut saya sih nggak ya tetap oke aja gitu. Artinya selagi memang passion kita cocok buat aktif di suatu lembaga tersebut, artinya nggak menutup kemungkinan kita bisa terus berkembang lah di situ. Saya minum ya. Silakan Pak. Oke. Gitu. Terus berarti Bapak mulai aktif atau bukan aktif, lebih ke arah tadi Bapak bilang dicalonkan, gitu kan, untuk menjadi caleg. Betul. Itu pertama kali berarti di tahun 2017 kita sudah di set up untuk dicalonkan gitu ya. Katakanlah dana pun uang tidak banyak ya. Cuma memang ya PKS ini tidak melihat itu. Yang dilihat adalah di mana keberpengaruhan personal seseorang itu sangat memperhitungkan satu penilaian. Ya. Dan kebetulan memang di saat yang bersamaan dulu saya menjadi ketua RW. Ketua RW paling muda di Kelurahan Mekarjaya tuh ya. Jadi sebegitu, masya Allah, senangnya gitu ya dapat kepercayaan dari masyarakat. Usia masih muda diangkat menjadi RW begitu. Alhamdulillah ketika jadi RW juga kebermanfaatan kebijakan yang kami buat bersama teman-teman itu sangat dirasakan masyarakat. Gitu ya. Itulah yang menjadi tolak ukur partai PKS itu mengusung saya, bahwa saya pada posisi RW sudah bisa coba meramu kebijakan sehingga kebijakan itu bermanfaat buat masyarakat. Apa? Saya punya program waktu jadi RW itu menyantuni anak yatim sekitar 50
orang tiap bulan, terus memberi upah ya, uang kopi lah buat guru-guru ngaji itu sebanyak 50 orang juga. Gitu. Dari apa? Dari sumber pendapatan yang kami kolek di masyarakat. Dan alhamdulillah masyarakat di RW saya itu kan tergolong banyak, gitu kan. Saya punya program Jumat Berkah. Jadi setiap Jumat itu dawis-dawis ibu-ibu itu keliling menjemput infak sodako dari masyarakat, dan luar biasa antusiasmenya ketika akuntabilitas keuangan kita pertanggungjawaban dengan baik, laporan keuangan betul. Masyarakat itu wah senangnya bukan main ya, bahkan mungkin bisa jadi menunggu ya setiap Jumat itu kok belum datang menunggu yang datang buat memintakan itu ya. Betul, karena memang kita gunakan dengan betul sebagaimana mestinya diperuntukkan gitu. Karena memang dari masyarakat bisa untuk masyarakat yang lebih membutuhkan gitu. Terus berarti Bapak saat ini sudah 2 periode ya Pak? 2 periode. Alhamdulillah Bapak di periode tahun ini terpilih lagi. Periode pertama saya dapat kepercayaan suara di masyarakat 4.800. Nah di periode kedua ini saya mendapat kepercayaan dari masyarakat itu 11.000, hampir 2 kali lipat ya. 2 kali lipat, masya Allah. Yang saya dapat informasinya memang suara terbanyak di Kecamatan Sukmajaya. Betul. Dan kalau memang dilihat dari tadi sudah sesuai passion Bapak dari yang memang aktif bisa membantu masyarakat. Saya juga dapat informasi dari masyarakat sekitar lah gitu. Karena memang Bapak selama menjadi anggota dewan ya sekarang alhamdulillah terpilih lagi, itu sering kali membantu masyarakat yang membutuhkan dalam bidang kesehatan, betul. Segala macamnya. Ya, alhamdulillah. Ya begitulah. Jadi istilahnya begini loh, membantu orang berbuat sosial itu memang tadi ya saya bilang passion saya dari remaja. Ya, bahkan dari SMP saya pernah bantu mengeluarkan anak balita di rumah sakit ya, yang orang tuanya itu nggak sanggup buat ngebayar, jadi cuman hanya bisa mampu separuhnya, separuhnya, bayar separuhnya. Nggak tahu kita punya kepikiran, ada teman kita yang kakaknya wartawan, kita laporan ke dia tuh, ngaduin ke dia. Setelah kita aduin, bawa wartawan itu alhamdulillah terbantu tuh, bayi itu bisa dibawa pulang ke rumah. Dan ini juga sama saat ini sekarang banyak warga yang minta bantuan saya mengadvokasi ya. Alhamdulillah. Jadi istilahnya sekarang nih saya berbuat sosial ini dibayar, digaji sama negara, istilahnya begitu jadi. Betul. Tapi memang niatnya tetap baik. Yang saya bilang bahwa bantu warga masuk rumah sakit betul. Ya kadang kita jam 1 malam ditelepon ya, kadang subuh baru balik. Ada warga yang nggak dapat orang rawat inap. Ada warga yang memang secara bayarannya itu memang dia nggak mampu, itu kita bantu komunikasian ke rumah sakit. Jadi insya Allah ya gitu. Oke. Kalau dilihat dari Bapak, ini kita menarik mundur kembali nih dari yang kegiatan Bapak atau keaktifan Bapak di tadi Bapak bilang ya organisasi kemanusiaan lah. Artinya memang Bapak sudah ada tertanam dalam diri Bapak memang aktif buat segala organisasi yang memang tanda kutip baik lah gitu. Yang akhirnya Bapak singkat cerita masuk ke kelembagaan Remas Bara yang memang saat itu adalah organisasi yang baru terbentuk lah. Gitu. Bapak tergabung di tahun berapa Pak? Kurang lebih saya tuh jadi ketua Remas Bara itu sebentar. Saya jadi ketua remaja masjid itu tahun ketua remaja di lingkungan 1998. Ya 2000 itu baru lulus kuliah 2022 kalau nggak salah ya. 2002 maksudnya. 2002 ya. Dan buat remaja ini juga jadi satu pecutan ya, bahwa kita bisa berbuat dan memiliki kemampuan yang hebat ketika kita aktif di organisasi loh. Dan organisasi yang menempa saya adalah Remas Bara. Ya, saya bisa ceramah, saya bisa bicara, saya bisa orasi. Itu dilatih di remaja masjid, gitu ya. Saya bisa bernegosiasi sama orang tua, saya bisa hormat dan tunduk patuh sama orang tua. Itu dididik di Remas Bara. Bikin proposal di Remas Bara, gitu bisanya.
ceramah, terus orasi, terus sambutan dididik di Remasbara. Jadi betul. Ini kan kalau kita bicara ya public speaking itu kan nggak ada sekolahnya ya. Iya betul. Nah wasilahnya adalah aktif di organisasi. Yang akhirnya kita bisa berani buat, ya berani buat bisa bersuara, buat aktif buat mencari ya soft skill lah. Betul, menyampaikan ide, narasi, gagasan. Betul. Jadi dari organisasi yang akhirnya kita bisa berkembang lah. Betul, kita bisa jadi seorang pemimpin, kita bisa menjadi seorang bawahan, ya. Kita menghargai pemimpin, menghargai keputusan, menghargai hasil kesepakatan rapat. Itu orang-orang yang aktif di organisasi. Kalau nggak ada, kita gampang mudah baperan, yakin, gitu ya. Dan aktif di organisasi ini memicu semangat kita untuk bersosialisasi kan, bersosial kan. Dia nggak peduli sama teman, peduli sama masyarakat. Gitu. Nah itu yang akhirnya nanti mungkin teman-teman kita di online semua yang mungkin ya mau tergabung di Remasbara, karena memang nggak identik dengan kegiatan peringatan Hari Besar Islam aja gitu kan. Artinya kan banyak skill-skill, banyak pelatihan-pelatihan yang secara nggak langsung ketika kita aktif di organisasi yang tadi Bapak bilang juga, kita bisa terbiasa buat ya melatih soft skill kita. Yang awalnya kita mungkin nggak ada kegiatan, tapi dengan ada kegiatan di Remasbara atau di ya lembaga organisasi remaja manapun gitu ya, artinya kita tergabung di organisasi itu kita bisa melatih diri kita lah untuk perkembangan. Iya. Jadi jangan sampai sekarang teman-teman ya jadi mageran yang tadi bilang. Betul. Udah berkecimpung aja di organisasi manapun, ya. Ini yang terdekat ada di Remasbara. Coba ya. Dan mudah-mudahan Remasbara juga bisa mencontoh itu kan. Berinovasi terus. Tuh ada kan masjid-masjid yang mengambil tagline atau mempunyai jargon masjid dengan 1 juta pemuda. Iya, di Sukabumi. Sukabumi ya? Iya. Ya dulu juga sama sebenarnya. Semangat Remasbara mengambil tagline itu karena secara prakteknya betul kita kumpulan dari remaja pemuda-pemuda pengajian di lingkungan. Itu kalau kurang lebih kalau nggak salah ada 15 pengajian pemuda yang diakomodir yang terhimpun di dalam keorganisasian Remasbara. Jadi kalau di pengajian gabungan banyak banget itu 40 remaja. Gitu ya. Siapa tahu nih Maisa dan kawan-kawan bisa munculin itu lagi menjadi media ya, wadah semua pengajian remaja lah, terutama di lingkungan Cikumpa dulu. Benar. Betul. Oke. Untuk pembahasan mengenai Remasbara nanti kita akan lanjutkan lagi, Pak. Tapi sebelum itu saya mau mengenalkan dulu nih untuk kepada Bapak gitu atau kepada teman-teman online semua. Jadi di sini kita juga menyediakan parfum gitu, Pak. Parfum kepada teman-teman online semua. Mantap. Di sini ada parfum yang kita sediakan juga dari tim Cerita Jumat. Nah, ini yang pertama dari Royal Series. Dia ini parfum khusus untuk perempuan. Dari dusnya, packingnya aja udah kelihatan kalau ini perempuan. Oke. Nah, untuk 3 parfum ini dia harganya 45.000, Pak. Oh, 45.000. 45.000 untuk 1 paknya. Wah, murah banget ya. Betul. Gitu. Nah, ini khusus yang perempuan. Nah, kalau di sebelah Bapak itu yang Black Series. Ya. Ini buat laki-lakinya ya. Boleh kita buka ya. Dulu, Pak, silakan. Masya Allah. Ini berapa harganya? Itu 55.000. 55.000 dapat 4. Segini banyak. Betul. Waduh, dahsyat ya, patut dicoba nih teman-teman di rumah ya. Betul. Karena memang ya soft skill yang tadi Bapak bilang juga untuk bisa memasarkan pemasaran segala macam penjualan kita juga ada ya sedikit-sedikit pelatihannya lah. Dahsyat, keren, kreatif. Tuh. Nah, ini 55.000 untuk yang Black Series. Kalau yang ini di depan ini itu paketan juga, Pak, 4 botol, 30.000. 30.000 untuk 4 botol. Wah, ini buat cowok cewek? Kalau ini untuk cowok cewek. Kalau yang di sana untuk cowok aja. Nah, ya. Iya. Wah, mantap, suara enak. Iya, nggak terlalu menyengat dan lembut. Gitu. Oke. Apa Pak sambil dimakan sambil dikonsumsi diminum juga silakan. Karena memang kalau tadi kembali lagi ke parfum ya, ini untuk nantinya ketika mungkin teman-teman online yang ya pengen ke sebuah acara, karena memang laki-laki perempuan kan identik sama remaja juga mungkin yang nonton podcast ini. Ya mungkin ke acara dia wisuda atau perkuliahan yang setiap harinya rutinitasnya segala macam.
atau ke acara-acara lainnya formal ataupun casual gitu kan, bisa pakai parfum ini. Menginspirasi ini buat teman-teman remaja masjid ya, apa sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab itu kalau dia belum nongol nih, baunya udah nongol duluan. Iya. Bau wangi ya. Iya. Tapi jangan sampai sebalikin anak muda, aromanya bau badan yang sampai ya Dip ya. Gitu. Kalau Adip wangi. Yeah. Jadi untuk semua parfum ini bisa didapatkan di TikTok Shop. Oh, di TikTok Shop. Jadi nanti linknya itu disediakan di deskripsi. Tapi kalau Bapak mungkin langsung mau pesan, nanti bisa langsung WA ke saya aja. Siap. Gitu. Ya. Di keranjang kuning. Di keranjang kuning. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Iya. Gak apa-apa sambil dimakan, ya, sambil nanti dikonsumsi, nanti kita sambil lanjut aja. Oke, ini sambil dimakan ya. Lanjut. Silakan Pak. Tadi kita bahas soal remas bara, terbentuknya remas bara kan. Kalau di terbentuknya itu kemarin udah dibahas sama Pak Sukirman sama Pak Samsu, karena memang beliau-beliau pionir ya. Betul. Bisa dibilang salah satu elemen pendirinya lah, karena memang beliau yang hadir di saat pembentukannya, pendiriannya seperti itu. Tapi kan kalau tadi Bapak bilang Bapak aktif menjadi ketuanya di tahun 2002. Iya, betul. Dan yang akhirnya bisa mendukung Bapak, bisa meningkatkan Bapak, perkembangan Bapak, artinya bisa untuk ya melatih Bapak juga untuk bisa aktif lah, terutama di masjid, karena memang media masjid itu kan lumayan luas gitu kan, artinya kita bisa banyak belajar di sini, kita bisa banyak mengembangkan diri di sini gitu, segala macamnya. Tapi kalau Bapak lihat dari zaman Bapak menjadi ketua sampai akhirnya sekarang Bapak melihat generasi-generasi sekarang, perkembangannya, adakah mungkin perbedaannya, menurunkah atau semakin membaikkah gitu? Iya. Kalau saya ditanya menurun apa tidak di generasi remas bara sekarang, saya kira jawabannya relatif ya. Kenapa? Karena kita dudukan pada satu persoalan di mana saat ini zamannya juga sudah lain ya. Dulu nggak ada gadget, dulu juga mungkin nggak ada TikTok, medsos dan lain-lain gitu ya. Sekarang banyak hal yang memang akhirnya ketertarikan anak-anak muda itu bisa jadi pengaruhnya ada ya, Mobile Legend, game online dan lain-lain. Nah, saya kira posisi sekarang semangat anak-anak remas bara yang ada dan masih tetap bertahan juga, ini udah apresiasi banget ya buat teman-teman dari saya gitu ya, dasar keren. Nah, remas bara yang pendiri pionirnya itu Ustaz Sukirman, Ustaz Nur Samsu, ya memang Ustaz Saifuddin ini luar biasa, senior kita tuh. Saya banyak belajar dari mereka, dan kami juga termasuk orang yang digembleng ya. Semangat untuk memajukan, memakmurkan masjid itu luar biasa. Ya. Ditambah orang tua kita yang memang daya dukungnya luar biasa. Pak Haji Ahmad, Pak Haji Komarudin, Pak Haji Sumanta, Masya Allah ya. Kita dihadapkan dan didekatkan sama orang-orang baik yang luar biasa, dan mudah-mudahan ya ini menjadi amal soleh buat mereka semuanya ya. Dan saya kira mudah-mudahan Remas Bara bisa bangkit lagi secara jumlah, kuantitas, terus juga secara kualitas, mudah-mudahan ya. Banyak program-program variatif ya, inovatif yang ini bisa menarik anak-anak remaja untuk bisa aktif di masjid, untuk bisa dekat sama Allah. Gitu ya. Jadi kan gini loh, substansinya sebenarnya dai sama penipu itu sama gitu ya. Kalau dai menyeru atau mempengaruhi orang untuk bisa kembali ke jalan Allah gitu, kan. Tapi kalau penipu itu sama, mempengaruhi orang untuk bisa tertipu oleh rayuannya begitu ya. Jadi di sini teman-teman ya untuk bisa aktif di organisasi ya, tujuannya adalah bagaimana nanti kita bisa mempengaruhi teman-teman yang lain supaya aktif di organisasi menjadi lebih baik lah, menjadi lebih baik. Makanya ide-ide atau program-program kegiatannya itu harus menarik ya, sesuai dengan kekinian. Mereka suka musik katakanlah, mereka suka olahraga, mereka suka drama, kita buatkan wadah, diarahkan sesuai dengan passionnya mereka. Kita jangan sampai kalah sama penipu, maksudnya begitu. Ya.
kita harus kreatif untuk bisa menciptakan satu program yang membuat daya tarik, yang mempengaruhi orang untuk bisa masuk ke masjid, untuk bisa aktif di masjid, ikut dakwah dengan kita, dan mereka punya amal soleh dong, benar nggak? Betul. Gitu. Jadi memang kalau dilihat dari artinya keaktifan Bapak di Remas Bara, dan Bapak bisa melihat perkembangan Remas Bara yang sekarang dengan teknologi sekarang yang semakin canggih gitu ya. Artinya kan tadi yang kita bilang aja, namanya remaja pasti mageran, tapi adanya Remas Bara yang sekarang aja itu sudah sangat diapresiasi semangatnya, di luar kondisi yang teknologi yang udah semakin canggih, sudah semakin membuat mager. Artinya remaja itu masih ada minat, keinginan buat datang di masjid itu udah sangat baik gitu. Wah, salut saya. Apalagi sampai aktif di organisasi, aktif di kegiatan terutama Ramadan. Betul. Gitu, salut buat teman-teman yang saat ini masih bertahan dan terus memakmurkan Remas Bara. Waduh, saya mau berkata apa lagi ya? Kalian udah mau berkecimpung bantu. Maaf ya, sedikit aja bisa mau ngerapin sendal aja udah luar biasa. Udah sangat baik apresiasinya. Apalagi sampai ente semua punya program podcast, nge-explore tokoh-tokoh pengalaman buat bisa ditiru, diambil hikmahnya dasar. Alhamdulillah gitu Pak, seperti itu. Oke, nih 1 menit lagi kita maghrib, pas banget 47 nih. Kita mungkin langsung, nanti ada, kalau misalnya sampai Bapak ngomong ada maghrib mungkin dikat dulu. Nanti ada waktu menjelang iqomah tuh, sekitar 5 menit. Nah itu ada, saya mau nanya kayak Pak, kesan pesan sama apa yang mau Bapak sampaikan buat Remas Bara sekarang, paling itu aja ya. Oke. Tinggal itu aja ya. Itu aja. Tadi kita makan dulu, Dit. Kir. Udah, ini lagi turun ya? Iya. Ini. Oke, terima kasih mungkin Pak Hengki. Kita sudah banyak pembahasan hari ini mengenai latar belakang Bapak, pendidikan sampai perkuliahan Bapak, keaktifan Bapak di organisasi yang sudah terbentuk dari zaman SMA. Entah itu organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan atau organisasi yang kemasjidan, keagamaan segala macamnya. Sampai akhirnya yang tadi Bapak ceritain juga, Bapak udah aktif gitu kan, terjun di dunia politik dalam tanda kutip ya, aktif di lembaga gitu kan. Artinya Bapak setelah itu diusung oleh partai PKS gitu kan untuk menjadi caleg, dan alhamdulillah Bapak sekarang udah 2 periode. Semoga memang terus menjadi menjaga amanah dari masyarakat seperti itu. Dan mungkin ada yang mau Bapak sampaikan pada remaja masjid sekarang, remaja masjid yang akan tergabung gitu. Iya. Buat remaja masjid atau buat remaja masjid. Buat remaja dimanapun kalian berada, satu pesan buat saya dan diri saya sendiri ya. Pertama, kita jangan sampai bermaksiat pada Allah ya, bermaksiat pada orang tua, ngelawan orang tua, bermaksiat sama guru-guru kita gitu ya, ngelawan sama guru-guru kita. Terus yang kedua, buat remaja, jaga kemaluan kalian ya. Terus yang ketiga, jaga akidah kalian, itu aja. Nah, terus kemudian buat kesuksesan kalian itu ya, sukses untuk menjadi orang yang baik dan bisa menebar kebaikan, itu dia. Jadi pribadi kita buat menjadi orang baik, dan kebaikan kita ya bisa dirasakan sama menebar kebaikan. Kalau masalah kerja, kerbau paling jago kuat kerja di sawah. Betul. Kalau masalah pintar, monyet paling pintar nyari rezeki, ya enggak? Iya. Cuman kalau manusia tugasnya di challenge sama Allah bukan itu ya. Harus menjadi manusia yang bisa bermanfaat buat manusia yang lain, itu sih. Betul. Terima kasih banyak Pak Hengki. Terima kasih banyak buat waktunya, buat kesempatannya kita bisa banyak ngobrol di Cerita Jumat. Dan mungkin cukup sekian aja Pak pembahasan kita gitu kan. Dan teman-teman online, terima kasih banyak udah hadir, udah menyaksikan sampai akhir ini.
Oke, nanti untuk cerita Jumat episode selanjutnya, episode 8 itu akan bersama remaja lagi. Jadi banyak hal yang akan dikulik dari remaja. Artinya dari segi remaja yang lain gitu. Oke. Mungkin itu aja Pak Hengki. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.